Baiklah, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikut ini kita akan melanjutkan dengan membahas jarak titik, garis, dan bidang. Dan kita awali dengan jarak titik dulu ya, jarak titik terhadap garis, terhadap titik dengan titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Ini Pak Guru buat dan kami jelaskan, mudah-mudahan bisa jelas, dan kalaupun tidak bisa kalian menghubungi Pak Guru ya, mana yang belum jelas nanti Pak Guru jelaskan, bisa lewat telepon, bisa lewat WA ataupun SMS ya. Silakan, jangan ragu-ragu. Baiklah, kita awali dengan ini. Cermati posisi bola terhadap penjaga gawang atau posisi bola terhadap garis gawang pada saat tendangan penalti dalam pertandingan sepak bola. Ini sering kita lihat kan, terutama yang laki-laki yang sudah bola futsal ya, seperti itu. Nah, ini berapa jarak titik penalti terhadap gawang dan bagaimana cara menentukan jarak tersebut. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa jarak titik penalti adalah 11 meter. Nah, lalu bagaimana cara menentukannya? Ya, cara menentukannya secara matematis, jarak titik penalti ke gawang adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan bola atau titik penalti dengan garis gawang. Jadi yang garis merah itu, yang AB itulah garis terpendek yang menghubungkan titik dengan garis gawang, itu adalah jaraknya ya, 11 meter. Sekarang kita akan lanjut, setelah tadi kita lihat bagaimana menentukan titik penalti tadi itu jaraknya ya, maka kita akan coba mulai dari jarak antara dua titik ya, biar nanti kan lebih jelas lagi. Nah, jadi perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada titik biru ya, A, kemudian ada titik merah, itu kita beri nama B ya, masih ingat ya. Nah, jadi jarak titik A dan titik B berarti panjang ruas garis AB. Nah, ini kita buat ruas garis itu, panjangnya itu adalah merupakan jaraknya. Nah, sekarang kita lihat contoh cara menentukan kalau dalam kubus. Kita akan menentukan jarak titik di dalam kubus. Nah, misal kita akan menentukan jarak titik A ke titik C. Nah, maka kita tarik garis dari A ke C. Nah, kemudian cara menghitungnya panjangnya itu adalah dengan menggunakan gambar segitiga yang terjadi. Jadi segitiga adalah segitiga siku-siku, yaitu menggunakan teorema Pythagoras, di mana nanti sisi terpanjang adalah akar dari kuadrat sisi sampingnya atau sisi pendeknya. Jadi segitiga ABC ini ya, atau segitiga ADC. Nah, segitiga ABC siku-siku di B, kalau segitiga ADC siku-siku di D. Nah, kita lihat ini gambarnya ya, bisa kita lihat seperti itu. Nah, itu caranya ya. Atau contoh yang lain, misalkan dari titik C ke titik E. Nah, kita buat ya, contoh jarak titik C ke titik E. Kita tarik garis dari C ke E. Ya, itulah jaraknya. Nah, cara menghitungnya nanti berarti menggunakan segitiga siku-siku juga. Berarti segitiga yang kita pakai adalah segitiga C, A, E. Dia akan siku-siku di A. Atau bisa menggunakan C, G, E. Siku-siku di G. Ya. C, G, E. Nah, ya. Siku-siku di G. Jadi bisa yang mana-mana. Kebetulan ini bisa pakai dua ya. Nah, contoh yang lain. Sekarang misalkan ada titik di tengah-tengah AE. Nah, itu ya, misalkan. Misalkan namanya titik I. Nah, kita akan tentukan jaraknya terhadap garis titik G, maaf ya. Jadi titik I akan ketemu titik G. Kita hapus dulu biar gampang ini, biar kelihatan. Jadi kita akan menentukan titik G ke I atau I ke G. Bagaimana caranya? Kita tarik garis. Iya, nah begitu.
Dan segitiga yang dipakai yang mana untuk menentukan nanti? Berarti bisa pakai menggunakan segitiga ini yang sudah kelihatan, G, E, I. G, E, I, siku-siku di E, dan GI merupakan jaraknya atau sisi terpanjangnya. Nah, bisa kita lihat ini. Ya. G, E, I, maaf ketutup dikit ini ya. Tapi seperti itulah ya cara menentukannya nanti. Kita akan menentukan cara titik. Jadi kita akan menentukan jarak titik dan garis yang kedua ya. Nah, perhatikan gambar berikut sama seperti tadi. Ada titik A ya warna biru dan ada garis, ini namanya garis G. Ingat garis kita pilih dengan nama huruf kecil ya. Jadi jarak titik A dan garis G yaitu panjang ruas garis AB. Nah itu sedemikian rupa sehingga ruas garis AB itu tegak lurus dengan garis G. Nah, sehingga ruas garis AB itu adalah yang merah itu adalah jaraknya. Sekarang bagaimana cara menentukannya dalam kubus? Di catatan ya. B itu disebut proyeksi titik A pada garis G. Baik, sekarang pada kubus kita lihat ini. Ya. Jadi cara menentukan jarak titik terhadap garis di dalam kubus sekarang. Nah, misalkan titik A, kita akan cari jaraknya terhadap garis EF. Nah, yang di atas. Jadi tinggal kita tarik dari A ke EF. Nah, lurus, tegak lurus. Nah, ternyata dia jaraknya itu adalah ruas garis AE itu sendiri. Ini rusuknya. Ya. Sehingga kalau diketahui panjangnya berapa, maka otomatis jaraknya juga diketahui. Ya. Ini contoh pertama itu. Contoh yang berikutnya, yang kedua, ya kan, jarak titik E ya, ke garis FH atau HF. Ya. Titik E ke garis FH atau HF. Kita buat, ya. Nah, itu ya. Sehingga sekarang berarti kita akan menarik garis dari titik E ke garis HF yang tegak lurus. Nah, karena ini merupakan diagonal sisi sehingga gampang, tinggal kita tarik aja dari E ya, lurus begitu ya. Dan dia akan nembus dan dia akan memotong sampai titik G. Nah, itu ya. Sehingga titik potong tengahnya itulah merupakan titik potongnya dan kita beri nama, misalkan namanya apa kita beri nama ya? Sebentar. Kita beri nama apa biar ada. Jadi jaraknya adalah dari E ke titik yang kita beri nama ini. Nah, ini namanya apa itu? I ya. Jadi EI itulah jaraknya. Nah, cara menghitungnya kita gunakan juga kalau ini bisa ini setengah dari diagonal. Nah, nanti ada caranya ya, setengah dari diagonal EG itu. Tidak mungkin segitiga juga bisa, tapi untuk mencari diagonal kan pakai segitiga siku-siku ya. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga yaitu jarak titik dan bidang. Sama seperti tadi, perhatikan gambar berikut. Jadi ada titik A yang warna biru dan bidang alfa ya. Nah, jarak titik A dan bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB dan demikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa. Ya. Nah,
karena garis AB itu tegak lurus dengan bidang alfa, maka ruas garis AB tegak lurus dengan semua garis yang berada di bidang alfa. Dan untuk menentukannya cukup dibuat 2 garis saja. Ada 2 garis yang tegak lurus dengan AB, maka AB juga tegak lurus dengan bidang alfa. Dan titik B itu merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Sekarang contoh untuk yang menentukan jarak titik bidang dalam kubus. Ya, perhatikan. Yang pertama, misalkan nah, jarak titik A ke bidang BCGF. Jarak titik A ke bidang BCGF. Nah, kita beri warna dulu bidangnya agar lebih jelas ya. Kita beri warna biru. Ya. Nah, ini ya, jadi BCGF yang warna biru. Nah, sehingga tinggal kita tarik dari titik A ke bidang BCGF. Titiknya tegak lurus. Nah, karena ini sudah karena merupakan sisi dan juga rusuk dari kubus, maka jaraknya adalah ruas garis AB yang merupakan juga rusuknya. Sehingga kalau diketahui panjang rusuknya, diketahui jarak titik A ke bidang BCGF. Contoh yang lain, misalkan kita ada titik ya, titik di tengah-tengah AE. Ini misalkan ya, titik di tengah-tengah AE, akan kita cari jaraknya terhadap bidang apa namanya bidang ya. Ya, titiknya namanya kita beri nama titik I ya. Bidangnya B, D, H, F. Kita buat dulu bidangnya, kita garis dulu, garis dari B ke D dan H ke F ya. Sehingga nanti membentuk sebuah bidang. Ya, kita beri warna biru. Nah, untuk itu setelah ketemu bidangnya, maka kita tarik dari titik I ke bidang BDHF. Nah, karena ini tengah-tengah ya, nanti juga lembutnya tengah-tengah. Nah, sehingga untuk memudahkan kita buatlah garis pada bidang BDHF dulu. Dan ini karena tengah-tengah ya, kita cari titik tengahnya, jadi perpotongan diagonal-diagonalnya ya, dari H ke B ya, dan dari D ke F ya. Nah, sehingga bisa kita ketahui titik potongnya, yaitu tengah-tengahnya. Nah, ya. Kita dulu biar jelas ya. Dan kita beri nama, misalkan nama titik L. Nah, sehingga tinggal kita tarik dari titik I ke L ya. Tarik garisnya. Itu tegak lurus ya, otomatis. Karena merupakan titik tengahnya. Dan L itulah proyeksi titik I ke bidang L. Nah, untuk menghitungnya nanti bisa kita buat terusannya sehingga nanti diketahui dia sampai di titik kita sampai di garis CG ya, sehingga itu merupakan tengah-tengahnya nanti ya. Nah, kita beri nama juga, misalkan namanya adalah M, sehingga panjangnya IL itu sama dengan setengah IM ya. Nah, sama dengan setengah AC, jadi IM kan sama dengan AC, jadi dia setengahnya. AC kan merupakan diagonal sisi di bawah sudah pernah kita cari ya. Contoh yang ketiga ya, misalkan kita akan membuat jarak antara titik H ya, ke bidang ACF ya, kita buat dulu bidangnya ya. Jadi bidang ACF itu segitiga bentuknya dan yang miring ya. Kita buat ya.
setelah kita menentukan segitiganya, kalau kalian nanti kalian gambar ya garis-garisnya itu. Nah, maka kita akan menarik dari titik H nantinya ya, ke bidang ACF. H ke ACF. Nah, untuk memudahkan kita perlu garis pada bidang ACF kayak tadi ya. Untuk garis tempat titik proyeksi nanti di mana. Jadi karena H di ini ada tengah-tengahnya, maka kita cari untuk titik potong tengahnya bawah dulu ya. Nah, itu. Setelah ketemu, ini kan merupakan titik tengahnya juga ya. Kita tarik dari titik tersebut ke titik F. Nah, ya, kita tarik ke titik F. Nah, untuk agar lebih jelas, nanti dari H kita tarik garis yang hasil itu kita beri nama dulu ya. Sehingga nanti titik-titik yang dibuat atau yang diketemukan itu kita selalu beri nama untuk memudahkan nanti dalam perhitungannya. Maaf kok huruf kecil namanya, harus huruf besar karena titik ya. Jadi titik pakai huruf besar. Ya, salah gitu. Ya. Jadi kita beri nama L. Jadi kita akan membuat nanti garisnya itu adalah garis yang tegak lurus ke bidang ACF itu adalah garis yang menembus dari H menembus LF ya, dan tegak lurus. Jadi diupayakan harus tegak lurus, bukan diupayakan tapi harus tegak lurus. Ya. Tinggal kita garis sehingga nanti panjangnya akan diketemukan. Kalau sudah ketemu titik potongnya antara H dengan LF itu, kita tarik ya. H ke F. Iya. Nah, ya. Dan kita beri nama titik itu. Kita beri nama, misalkan apa ya? Kita beri nama, nah itu N. Ya. Jadi HN itulah jarak antara titik H terhadap bidang ACF. Ya, jadi HN itulah jaraknya. Baiklah, demikian tadi penjelasan untuk jarak antara dua titik, kemudian jarak titik dan garis, dan juga jarak titik ke bidang. Dan berikut ini ada beberapa contoh soal ya yang akan kita coba kerjakan, namun tidak di video ini, jadi di video selanjutnya ya. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.